Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera bagi kita semua. Presbiter GPIB Hosea Surabaya mengucapkan selamat datang di hari Minggu kelima sesudah Pentakosta yang dilayankan secara virtual. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Ebser M. Lalenoh MTH. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah kita pada hari ini. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Agungkan Allahmu, junjungan Abraham, yang tata rahmatnya teguh sang raja, yang ada yang esa, dipuji disembah di sorga dan dunia selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang mengikuti ibadah secara virtual di rumah, kita tabiskan ibadah minggu kita pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah salam, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Dalam nafas
Saudara-saudara dipersilakan untuk duduk. Bapa yang kudus, Bapa yang kami imani dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa indahnya saat Engkau menebus dan memilih kami. Betapa hati ini bersyukur mengingat saat-saat di mana kami mengalami langsung pertolongan dan berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Walaupun kami sering tak menghiraukan suara lembut-Mu, kami sering menolak tangan-Mu yang terulur menggapai kami. Kami sering tidak datang kepadamu, kami sering tidak rajin beribadah sebelum COVID-19 mewabah. Kami sering tidak bicara denganmu, bahkan kami sering tidak mempedulikanmu. Padahal dengan sabar dan lembut Engkau memanggil nama kami. Engkau selalu menemani kami kemanapun kaki kami melangkah. Engkau selalu menggandeng tangan kami agar kami tidak jatuh. Engkau selalu menggendong kami saat kekuatan kami habis. Ampuni kami Tuhan Yesus. Sentuhlah hati dan jiwa kami yang lemah ini dengan Roh Kudus, agar hidup kami setiap hari makin berkenan dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kesaksian pujian solois dari saudari Heni Hukom. Silakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar,
Baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan pada hari Minggu tanggal 5 Juli ini. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita semuanya, pribadi, keluarga, dan rumah tangga masing-masing, mempersiapkan Alkitabnya untuk bisa membaca firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-16. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa, mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa kepada Tuhan. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan dan Allah kami. Kami mensyukuri kehidupan yang Engkau karuniakan dan Engkau anugerahkan. Walaupun di tengah-tengah mewabahnya COVID-19, tetapi kami semua merasakan kasih karunia Allah, tetap Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan dan Allah kami, pada hari ini pribadi kami, keluarga kami, di rumah-rumah yang mengambil bagian dalam ibadah ini, menyatakan pengakuan, Kaulah Allah yang Maha Kuasa. Dalam hidup kami pada saat ini, kami sangat rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon ya Tuhan dan Allah kami, pimpinlah kami dengan Roh Tuhan yang kudus. Sehingga oleh pertolongan Roh Kudus, kami dapat mengerti dan memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami akan baca dan kami akan renungkan. Kami mohon ya Tuhan dan Allah kami, berfirmanlah, karena kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan pada ibadah hari ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16 yang menyatakan, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di keliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju,
tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada ibadah minggu pada hari ini, generasi yang gagal setia. Begitu barangkali. Generasi yang gagal setia dan taat kepada Tuhan. Nah, kita bisa bayangkan saudara-saudara kalau tidak taat dan tidak setia, itu memperlihatkan satu bentuk pemberontakan, penolakan terhadap ajaran yang benar, ajaran yang membawa orang pada kebenaran, ajaran yang dapat membawa orang pada hidup yang baik, dan tentu hidup yang diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ingat pada abad-abad 19 di Eropa, abad 19 di Eropa, kekristenan hebat sekali bertumbuhnya, berkembangnya. Itu abad keemasan bagi gereja. Artinya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak orang yang menyatakan percaya kepada Yesus, mengakui Allah itu Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, pemelihara dalam hidup, yang tentunya juga Allah yang mengasihi, Allah yang memberkati setiap orang dalam hidup yang Tuhan karuniakan dan Tuhan anugerahkan. Tentunya saudara-saudara kita mau katakan bahwa orang pada waktu itu, termasuk orang Israel, saudara-saudara, era Musa dan Yosua, begitu. Umat Israel itu pada masa Musa dan Yosua adalah era di mana umat Israel itu mengenal Tuhan, akrab dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dan mereka menyatakan penyembahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kasih setianya menuntun keluar dari Mesir, era Musa. Sampai di padang gurun, Tuhan menyatakan kuasanya secara luar biasa bagi umat itu. Dan tentunya saudara-saudara berlanjut sampai pada era Yosua masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Umat begitu terpaut dengan Tuhan. Benar-benar mewujudkan apa yang disebut beribadah kepada Allah. Saudara-saudara, kita harus ingat, dalam keadaan yang sukar dan sulit seperti ini, saya mau katakan kepada kita semua, tidak ada satupun yang dapat menolong orang keluar dari krisis seperti ini. Tidak ada yang dapat memampukan kita untuk melawan COVID-19. Kita tahu saudara-saudara di Surabaya ini
begitu mewah, zona hitam. Kita tidak tahu apakah kita terpapar atau tidak. Bahkan dalam lingkungan gereja kita, di tetangga kita yang kena, maka berdampak pada lingkungan kita sendiri. Yang saya mau katakan kepada kita semua dalam keadaan yang seperti ini, saudara-saudara, awas dan berhati-hati, berdoa dan berjaga-jagalah di dalam Tuhan. Semua harus diwaspadai. Nah, saya kembali saudara-saudara cerita Eropa ini. Pada saat berapa tahun ini kita tahu gereja itu sudah menjadi kosong. Eropa. Banyak orang meninggalkan gereja dan tidak beribadah kepada Tuhan. Sama saudara-saudara dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Dalam bacaan kita ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-16, saudara-saudara. Dalam Hakim-Hakim pasal 2 itu. Dikatakan kepada kita semua bahwa sepanjang zaman Yosua atau juga setelah Yosua, sepanjang semasa orang tua-tua, saya ingatkan orang tua-tua kalau begitu. Ini dalam rangka hari ulang tahun Yapendik juga, Yadia juga, Bapak Ibu dan saudara-saudara berulang tahun itu. Maka tugas dan tanggung jawab orang tua-tua itu bukan hanya menyelenggarakan ibadah. Tetapi yang terpenting kita dapat mengajari, mendidik generasi baru. Karena tadi saya kasih judul generasi yang gagal setia. Setiap orang tua, setiap keluarga harus mempersiapkan generasi baru adalah generasi yang di dalam Tuhan. Generasi yang suka membaca firman Tuhan. Bukan hanya ke gereja saja, tetapi harus menjadi generasi yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan itu semasa kanak-kanak, semasa muda. Anak-anak orang percaya itu mulai menciptakan pergaulan akrab dengan Tuhan, mengenal Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau hanya sekedar mengajak ke gereja atau hanya mengingatkan ke gereja, saudara-saudara, suatu saat dalam bacaan kita telah terbukti. Suatu saat saya mau katakan bahwa generasi kemudian dalam bacaan kita itu adalah generasi yang jenuh. Hanya ritual ibadah. Perhatikan. Kalau hanya ritual ibadah, diajak ibadah, dia tidak mengerti arti beribadah itu bahwa dia harus berjumpa dengan Tuhan, mengekspresikan imannya, dia harus berbicara kepada Tuhan, dia harus memohon, anak itu mulai memohon kepada Tuhan, diajar dan dididik untuk mengenal siapa yang Maha Kuasa. Jangan salah kalau kemudian di Eropa itu saya katakan gereja itu kosong. Sangat kosong. Bahkan gedung gereja itu sudah berubah fungsi. Ada yang jadi teater, ya? Bahkan ada yang jadi masjid. Gedungnya. Nah, gereja yang sebenarnya isi dalamnya saudara-saudara apa? Coba tanya anak-anak Bapak Ibu, saudara-saudara di samping Bapak Ibu. Coba tanya. Di hatinya, di pikirannya apakah ada Tuhan? Seperti nyanyian di hatiku ya Yesus, ada Yesus. Apakah benar-benar dipahami dan dimengerti? Nah kalau tidak Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita harus kembali
Seperti yang dicanangkan oleh Musa, orang harus diajar, diharuskan untuk memberikan pengertian, pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Dan manfaat dari mengenal Tuhan itu apa? Bahwa hidup itu akan dikasihi dan diberkati oleh Tuhan dalam hidup mereka sampai masa tua. Sebab hanya Tuhan yang bisa menjamin kehidupan setiap orang. Tetapi kalau saya katakan Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam diri gereja-gereja yang sebenarnya itu kita kosong di hatinya, kosong pengertiannya, maka terjadilah bacaan kita dalam Hakim-Hakim pasal 2 itu. Coba Bapak Ibu dan saya baca kembali. Dan dalam ayat yang ke-10 saya membacakan bagi kita semua ayatnya yang ke-10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan lain. Ini keturunan orang yang dipilih oleh Tuhan, tetapi keturunan ini, generasi ini adalah generasi yang tidak mengenal Tuhan. Tidak mendapatkan pengajaran yang baik oleh orang tua-tuanya. Nah, kalau tidak mendapatkan pengajaran yang baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara, orang tidak mementingkan pengajaran, tidak mementingkan pengenalan akan Tuhan, maka dalam diri generasi yang lain itu adalah generasi yang tidak mengenal Tuhan. Tidak mengetahui isi firman Tuhan. Yang saya katakan kosong di dalamnya. Ada orangnya, tapi di dalamnya kosong. Ada tong begitu, tapi tong itu tidak ada isinya. Karena itu dikatakan tong kosong berbunyi nyaring. Begitu. Tong kosong nyaring bunyinya. Ya tinggal dirubah-rubah saja kalimatnya. Ada tongnya. Ambil air di situ. Lihat tidak ada isinya. Nah, saya mau katakan apa yang bisa diharapkan dari generasi yang kosong itu. Generasi yang tidak ada isinya. Kita lihat saudara-saudara, bacaan kita ayat 10 itu. Ayat ini mengatakan begini. Tidak mengenal Tuhan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Kasihan Bapak Ibu dan Saudara. Kan kasihan Bapak Ibu kalau punya anak-anak tidak mengenal Tuhan. Ini harus menjadi keprihatinan gereja. Ini akan berdampak pada masa depan anak itu akan jadi apa dia. Itu akan berdampak pada masa depan persekutuan gereja. Kalau dalam gedung gereja sudah tidak ada orangnya yang datang, maka akan berdampak. Gereja ini akan terpuruk dalam satu. Siapa yang akan melanjutkan gereja, persekutuan gereja ini? Siapa yang akan berkemurahan terhadap orang-orang yang terpuruk? Karena ini berbicara orang yang di dalam Tuhan, dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan, maka dia dapat menyalurkan berkat Tuhan itu untuk setiap orang, untuk para janda lah, untuk anak-anak yatim lah, anak piatu lah, untuk perbuatan-perbuatan kasih dalam rangka diakunnya misalnya, atau pendidikan misalnya. Dua hal. Hari ulang tahun Yapendik dan hari ulang tahun Yadia. Ada 3 saya lupa ingat tuh. Yang berulang tahun hampir dekat-dekat. Begitu.
Tambah lagi di bulan minggu depan itu saudara-saudara PKB dan GP akan ulang tahun juga. Nah, kalau generasinya kosong di dalam, kosong di sininya, saudara-saudara, apa yang bisa diharapkan? Firman Tuhan dengan jelas mau mengatakan kepada kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau orang kosong di hatinya, kosong di kepalanya tentang pengenalan akan Tuhan, ayat 11. Ayatnya yang ke-11, saudara-saudara, dikatakan, orang Israel atau orang yang kosong itu, orang yang tidak mengenal Tuhan itu, perilakunya bagaimana? Nah, orang itu melakukan yang jahat di mata Tuhan. Segala tindakan dan perbuatannya tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tidak berkenan kepada Tuhan. Karena segala sesuatunya jahat. Siapa yang bisa berteman dengan orang yang jahat? Tidak ada. Coba Bapak, Ibu, dan saudara-saudara lihat di media-media. Anak-anak kecil kegemarannya melakukan yang jahat, yang buruk. Dan ini harus menjadi keprihatinan. Kenapa? Karena itu yang saya katakan, tidak dididik dengan baik, tidak memiliki pengenalan dan pengetahuan yang baik. Teristimewa dikatakan tidak mengenal Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan orang yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya kalau bukan anak Tuhan, ya anak iblis. Ya kan? Coba bisa bayangkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dikatakan rumahnya Pak Esri ini rumah orang percaya. Misalnya. Rumah keluarga orang percaya. Lalu di dalam rumah orang percaya itu ada satu anak misalnya. Atau rumah siapapun juga. Rumah keluarga orang percaya, lalu di dalamnya ada anak-anak yang tidak suka beribadah kepada Tuhan. Tidak bergereja, tidak suka membaca Alkitab, atau ke gereja juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan tidak bawa Alkitab. Di bawahnya itu cuma HP. Dalam gereja, dalam persekutuan ibadah IMPT itu, orang lagi baca Alkitab, dia buka HP dengan mainan-mainan. Bapak, Ibu, bisa bayangkan. Apa yang bisa diharapkan dari generasi yang seperti ini? Pada akhirnya Bapak, Ibu, akan rasakan sendiri, generasi ini, generasi yang tidak di dalam Tuhan, adalah generasi yang memberontak, yang menolak Tuhan, tidak tunduk kepada Tuhan. Nah, kalau sudah tidak tunduk sama Tuhan, apa akan tunduk sama orang tua? Paling membantah, protes, tidak ada yang benar yang dilakukan oleh orang tua. Nah, dikatakan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan melakukan yang jahat. Mereka beribadah kepada Baal, orang Amore, orang Het, orang Gegasi, orang Feris, orang Hewi. Ada 7 Baal. Kalau Bapak, Ibu, dan saya baca Ulangan pasal 7 itu. Karena di situ mereka berada. Mereka mengikuti, bukan ikut Allah yang kuasa. Tetapi Allah, orang-orang di mana mereka berada. Setelah mereka beribadah, mereka tinggalkan Tuhan, balik belakang kepada Tuhan. Apa yang bisa diharapkan kalau orang sudah balik belakang dari Tuhan? Saya mau bilang sama Bapak, Ibu, kesusahan, kesukaran, itu kegagalan kita. Jangan remehkan kalau satu anak itu tidak bergereja, tidak lagi beribadah atau pindah kepercayaan. Itu kegagalan besar dalam hidup kita. Memelihara iman mereka, mempertahankan mereka untuk tetap menjadi pengikut Tuhan yang setia. Ini bukan hal sepele. Ini ancaman besar
terhadap gereja. Apa akibatnya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tuhan melihat persekutuan kita, keluarga kita, tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu kalau kita lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau orang meninggalkan Tuhan itu, maka ayatnya yang ke-14, Pak Esri tahu, bangkitlah amarah Tuhan. Ya kan, Bapak Ibu? Kalau dimarahin orang tua saya masih begitu bagus. Karena mana-mana orang tua sayang anak-anaknya. Tapi kalau dimarahi sama Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, ayatnya yang ke-14 itu. Bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel. Bangkitlah murka Tuhan terhadap setiap keluarga yang gagal membawa anak-anaknya berpengetahuan, berpengalaman, menjadi anak-anak yang berkemurahan dalam hidup ini, memperhatikan dan peduli kepada orang lain. Apa yang akan dilakukan oleh Tuhan? Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang-orang jahat. Tuhan biarkan, Tuhan kasih tinggal. Kita lihat saudara-saudara, dampak pandemi COVID-19. Ketakutan, kengerian. Satu, semua orang takut mati. Belum siap mati. Kenapa belum siap mati? Ya, karena kita masih gagal dalam Tuhan maksudnya. Kita masih gagal. Kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Keluarga kita masih morat-marit, morat-marit. Ada yang ke sini, ada yang ke sono, ya kan? Seberang menyeberang. Ada yang kepala batu, ya kepala apa juga ada, macam-macam lah. Isi kepalanya kita tidak tahu, begitu kan? Nah, itu yang Tuhan lihat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Karena itu ketika lonceng kematian bunyi, keadaan seperti ini, aduh Tuhan, mengerikan. Ya, istri saya juga bilang begitu. Takut. Saya bilang, saya tidak takut saya. Ya, karena saya tiap hari jalan saja. Ya kan? Ya, pendeta yang paling tidak mau tahu itu ya saya, tidak mau pusing saya. Kenapa orang tanya saya? Saya sudah tembus Jakarta dengan mobil. Oh, tanya hebat juga bisa lolos. Oh iya, kenapa? Karena saya di dalam Tuhan. Itu. Kenapa bisa masuk Jakarta dengan plat L? Saya nyelinap. Tidak dilihat sama petugas. Ya, orang geleng-geleng kepala. Lalu saya harus dites. Karena dari zona hitam. Kalau dari perkumpulan kelompok hitam itu kan katanya mengerikan. Kalau anak-anak Bapak Ibu ada di dalam kelompok hitam begitu, itu berbahaya. Lalu saya ikut rapid test. Karena mereka bilang Surabaya itu bukan cuma zona merah, sudah hitam. Dari dunia persilatan hitam. Lalu saya dites rapid. Saya tanya hasilnya sama dokter. Dokter, apa hasilnya? Non-reaktif. Mereka geleng-geleng kepala. Oh, saya bilang anak Tuhan. Ya kan? Anak Tuhan kan begitu. Mau ke sini berdoa, mau ke sini berdoa, ketemu ini berdoa. Ya? Ingat Tuhan dalam segala hal. Tuhan membawa kita, membawa Bapak Ibu untuk kembali dalam rangka hari ulang tahun Yapendek supaya kita terdidik mengenal Tuhan. Lalu kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita peka apa yang dibutuhkan oleh gereja. Dan anak-anak yang bertumbuh itu anak-anak yang memiliki kepedulian dan perhatian untuk menyatakan kasih Tuhan. Keuntungan kita saudara-saudara, Tuhan tidak selalu membiarkan kita terpuruk. Dalam ayat-ayat selanjutnya, teristimewa ayat yang ke-16. Untuk apa? Supaya Tuhan selalu menyiapkan waktu untuk kita kembali.
Tuhan mau memperbaiki hidup umatnya. Dan ini kita pergunakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara di rumah harus membangun ikatan persekutuan keluarga yang takut akan Tuhan. Mau percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu dalam kasih karunia Allah, di dalam berkat Tuhan. Doa kami, baik para pendeta maupun presbiter, berdoa untuk sukacita Bapak Ibu, untuk keselamatan Bapak Ibu, untuk kekuatan, untuk kesehatan Bapak Ibu. Tapi jangan lupa, tanggung jawab kita untuk membawa anak-anak ada di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu, serta kalungkan itu pada lehermu. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Percayalah pada Tuhanmu dan jangan kau bersandar pada pengertianmu. Dan akui Dia dalam lakumu, maka jalanmu akan diluruskannya. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami ajak dan undang untuk bangkit berdiri. Untuk bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, dan dengan sikap sempurna, masing-masing orang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama masuk dalam doa syafaat pada hari Minggu ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dan Allah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kasih dan setia Tuhan sempurna bagi kami. Bahkan rencana Tuhan selalu indah bagi kami. Ketetapan Tuhan untuk mengikat kami menjadi orang yang taat dan setia. Sehingga dalam jalan hidup kami harus mementingkan hidup percaya dan beriman kepada Tuhan. Hidup di dalam mengetahui dan mengenal
kebenaran firman Tuhan. Dan kami melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami setiap harinya. Baik setiap orang tua. Dan setiap orang tua memiliki tanggung jawab pada saat ini untuk selalu mengajarkan firman Tuhan itu, mengajak anak-anak cucu untuk duduk bersama, membaca dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Supaya generasi kemudian bukan generasi yang gagal taat dan setia, tetapi generasi orang-orang percaya kepada Tuhan yang beriman kepadamu, yang mengenal Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan itu. Supaya ya Tuhan dan Allah kami menjaga diri kami, anak cucu kami menjaga kepercayaan, ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan sepanjang jalan kehidupan mereka. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan dan Allah kami pada hari Minggu ini tanggal 5 Juli. Kami boleh bersama-sama bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Walaupun sebagian umatmu mengikuti ibadah-ibadah dalam rumah tangga bersama kaum keluarga secara virtual. Engkau hadir di sama-tengah tiap keluarga dan rumah tangga masing-masing Tuhan. Kau menyatakan urapan dan berkat Tuhan atas setiap keluarga dan seisi rumah tangga. Engkau tetapkan mereka ini milik kepunyaan Tuhan. Yang kau peliharakan, yang kau pagari kehidupan keluarga dan rumah tangga. Yang engkau enyahkan segala yang jahat, mara bahaya. Bahkan Tuhan, engkau enyahkan segala sakit penyakit. Teristimewa COVID-19 yang mewabah pada saat ini, yang masih menjadi momok yang mengerikan dan menakutkan bagi setiap umat manusia. Kami datang kepada Tuhan. Biarlah kami benar-benar umat yang takut akan Tuhan, umat yang mengandalkan Tuhan, dan yang percaya bahwa kuasa dan kasih setia Tuhan akan memelihara kehidupan kami, memberkati setiap keluarga dan rumah tangga. Dan Tuhan mengenal setiap keluarga dan rumah tangga dari jemaat milik kepunyaan Tuhan, jemaat Hosea. Tidak ada satupun yang tersisihkan di mata Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari umat milik kepunyaan Tuhan. Bahkan keberadaan umatmu ini Tuhan, di hati pikiran mereka Tuhan mengenal. Tuhan mengenal setiap rencana-rencana dan rancangan di dalam diri umat milik kepunyaan Tuhan ini. Hamba-Mu memohon ya Tuhan dan Allah kami agar pekerjaan Roh Tuhan yang kudus menyelaraskan segala rencana kami, segala sesuatu yang kami pikirkan untuk kami lakukan dan kami perbuat selaras dengan kehendak Tuhan, dan jadilah rencana Tuhan yang indah bagi setiap keluarga yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan angkat beban-beban sakit penyakit. Yang lelah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat di tengah-tengah menekannya persoalan-persoalan yang dihadapi pada saat ini. Teguhkan iman percaya kami untuk datang kepada Tuhan dan minta tolong hanya kepada Tuhan. Itulah cara hidup yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Maka hamba-Mu memohon Tuhan, bukan hanya Tuhan jumpai umat milik kepunyaan Tuhan jemaat Hosea ini. Nyatakan pengurapan Tuhan dan berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Dan mereka tidak berkekurangan akan sesuatu apapun, teristimewa keperluan dan kebutuhan hidup pada saat ini. Kami berdoa dan hamba-Mu berdoa ya Tuhan dan Allah kami,
agar mereka tekun di dalam Tuhan, dan pelayanan presbiter di dalam doa dari rumah-rumah selalu mendoakan umat milik kepunyaan Tuhan ini. Walaupun terbatas karena memang pembatasan sosial terjadi, tapi dari dalam rumah para pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan Bapak Pendeta Joni Lonto, Tuhan berkati, Tuhan peliharakan bersama istri, anak-anak, cucu, rekan-rekan diaken dan penatua, unit-unit misioner, Tuhan berkati mereka, tugas tanggung jawab pelayanan. Mereka tetap bersemangat dan berpengharapan bahwa hari esok adalah hari penuh kelegaan, di mana kami akan melewati wabah COVID-19 ini dalam kuasa Tuhan yang nyata bagi hidup kami. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan dan Allah kami untuk penyelenggaraan ibadah yang selalu dilakukan dan dilaksanakan melalui virtual. Tuhan memberkati semua petugas multimedia, semua pelayan-pelayan yang terlibat, baik presbiter maupun pemain organ, pemandu pujian. Kau pakai mereka menjadi alat yang luar biasa, yang selalu menyatakan kasih Tuhan lewat pelayanan yang dilakukan. Dari dalam rumah-Mu yang kudus ini dipancar luaskan, maka umat-Mu yang mendengarkan mereka akan terbuka hati dan sangat suka mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, nyanyian dan doa yang disampaikan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan dan Allah kami untuk mereka yang sakit di rumah sakit dan di rumah-rumah. Tuhan angkat beban-beban mereka. Orang-orang tua kami yang lanjut usia, para janda dan duda, anak-anak cucu mereka dipeliharakan dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami datang menyerahkan ya Tuhan dan Allah kami mereka yang berduka cita, hiburkan mereka di dalam Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan untuk yayasan diakonia, yayasan pendidikan. Tuhan memberkati dalam hari ulang tahun yang Tuhan karuniakan. Dan biarlah melalui perkara dan peristiwa hari ulang tahun yayasan pendidikan ini mendorong kami setiap keluarga untuk mengajari anak-anak kami terutama mengenal Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Supaya mereka menjadi generasi yang cerdas beriman kepada Tuhan. Yang tentunya mereka akan diberkati Tuhan dan peduli terhadap setiap orang yang berkekurangan, yang membutuhkan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan pelayanan gereja-Mu, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Majelis Sinode GPIB. Tuhan memberkati dalam segala pengambilan kebijakan teristimewa di masa pandemi COVID-19 ini. Juga kami berdoa ya Tuhan dan Allah kami untuk gereja Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan di 25 Mupel. Tuhan memberkati supaya semuanya dapat melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan dan kesaksian. BP Mupel, Tuhan memberkati. Kami berdoa ya Tuhan dan Allah kami untuk pelaksanaan persidangan Sinode GPIB 21 yang harus kami tunda karena keadaan darurat kesehatan ini. Kami mohon diberkati Tuhan untuk semua penataan untuk persiapan pelaksanaan persidangan Sinode setelah pandemi COVID-19. Panitia pelaksana yang adalah jemaat-jemaat di Jawa Timur, Tuhan memberkati supaya kami tetap bersemangat dan berpengharapan di dalam Tuhan. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami mendoakan pemerintah kami yang mati-matian untuk menangani COVID-19 ini dengan segala upaya dan usaha, baik secara nasional, tapi juga lokal daerah kami Jawa Timur, kota Surabaya, Surabaya Raya dan kabupaten-kabupaten. Bahkan di seluruh pelosok negeri ini, fokus pemerintah kami dan bahkan fokus anak bangsa ini, bagaimana kami dapat menyelesaikannya. Biarlah ya Tuhan dan Allah kami dapat patuh terhadap protokol yang ditetapkan oleh pemerintah. Supaya kami dapat keluar dari krisis kesehatan ini. Kami dapat melihat hari-hari baik karena ketaatan dan kepatuhan kami juga
Itu memperlihatkan bahwa kami terdidik untuk selalu tanggap terhadap apa yang diperintahkan dan dianjurkan untuk kami dapat lakukan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan dan Allah kami untuk keutuhan bangsa dan negara kami. Engkau berkati bangsa dan negara ini. Memang di berbagai daerah selalu berusaha untuk menciptakan gejolak politik. Tetapi kami sangat yakin dan percaya bahwa kami yang berseru kepada Tuhan, kami mohon Kau melindungi pemerintah kami, Bapak Presiden. Engkau jauhkan dari segala ancaman apapun. Sehingga hari esok bangsa dan negara kami boleh memiliki kepribadian dan kebudayaan yang menghormati pemimpin, yang hidup dalam toleransi antar umat beragama, dalam kesatuan dan kebersamaan, sehingga bangsa dan negara kami makin kuat. Kami serahkan ya Tuhan dan Allah kami dalam proses pemulihan setelah pandemi COVID-19 teristimewa untuk pemulihan ekonomi yang sangat dirasakan oleh seluruh rakyat, termasuk warga jemaat. Berkatilah setiap upaya dan usaha yang dilakukan, baik secara nasional, regional, dan lokal, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, pelayanan yang kami boleh lakukan. Tuhan berkati semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Dan pelayanan selanjutnya, Tuhan urapi supaya menjadi saluran berkat bagi umat dan jemaat Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Iman sejati berarti tidak menahan apapun itu, berarti menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan Allah pada janjinya. Ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 9 yang menyatakan, "Karena kamu mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya." Kepada Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, sumbangan SBU, kolekte IRT, persembahan ibadah hari Minggu, dan persembahan ibadah lainnya dapat dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan di depan kantor gereja setiap hari kerja, atau diberikan kepada Korsek, atau ditransfer ke rekening gereja Bank CIMB Niaga atas nama Gereja GPIB Hosea Surabaya. Sambil memberi persembahan syukur, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 77, Persepuluhanmu. Itulah persembahan
Marilah berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan namamu. Amin. Mohon perhatian warga jemaat sekalian untuk beberapa warta jemaat berikut ini. Majelis dan jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Epser M. Lalenoh MTH dari GPIB Ebenezer Surabaya, solois Saudari Heni Angelin Hukom, serta semua yang bertugas mendukung kelancaran ibadah minggu kelima sesudah Pentakosta yang dilayankan secara virtual pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada Sekpol Samaria atas sumbangan yang diberikan untuk kegiatan aksi peduli Paskah terhadap tahap 3 berupa 156 paket sembako yang telah dibagikan pada hari Selasa 30 Juni 2020. Tuhan Yesus memberkati. Sakramen Perjamuan Kudus dilayankan secara virtual pada hari Minggu 12 Juli 2020. Mohon perhatian dari warga Sidi Jemaat untuk mengambil bagian dalam Sakramen Perjamuan Kudus ini. Pemberitahuan, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, sumbangan SBU, kolekte IRT, persembahan ibadah hari Minggu, dan persembahan ibadah lainnya dapat dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan di depan kantor gereja setiap hari kerja, Selasa sampai dengan Sabtu, mulai pukul 9 sampai dengan 14 waktu Indonesia Barat, atau ditransfer ke rekening gereja Bank CIMB Niaga yang tertera pada layar. Majelis Jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Untuk warta keuangan dan warta lainnya dapat dibaca di warta jemaat melalui grup WA, dan warta jemaat dapat diunduh dengan scan barcode yang tertera pada layar. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ajak dan undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari Minggu tanggal 5 Juli ini yang kita layankan secara virtual. Biarlah saudara-saudara kita tetap melanjutkan panggilan kita dalam hidup, merenungkan firman Tuhan, selalu menaikkan doa pada Tuhan, menyatakan perbuatan-perbuatan kasih. Kita pergi dan saksikanlah kebaikan Tuhan dimanapun kita berada. Kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 264.
Arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah, pergilah dengan sejahtera dalam berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.